kesempatan kita bangun dan menikmati napas kehidupan. Biarlah Allah kita dahulukan dalam segala hal. Lewat firman-Nya kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, berkat melimpah yang kami rasakan hingga saat ini. Tuhan, materaikanlah Roh Kudus-Mu agar kami mengerti dan mampukan kami melaksanakan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah kami ya Allah. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan buat kita pada hari ini, Kamis 2 November 2024, yang tertulis dalam Yesaya pasal 50 ayat 4. Demikian bunyinya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Demikian pembacaan firman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, seharusnya harus selalu kita ingat dan menyadari bahwa selama hidup ini tidak boleh lepas kehidupan kita dari kasih dan persekutuan dengan Allah. Sedangkan sudah kita hidup di dalam Tuhan, sering juga hati kita dicuri. Dan agar kita jauh dari Allah oleh iblis. Itu sebab hiduplah di dalam kuat kuasa iman. Jangan mudah terlena dan terperangkap oleh setan. Ketika hidup terpengaruh oleh arus dunia dan mau dipengaruhi oleh kehidupan duniawi, manusia akan diperhamba oleh berbagai hal. Itulah yang terjadi sebelum nats renungan ini. Bangsa yang dikasihi Allah terlalu sering lari dari Allah, meminta kekuatan-kekuatan Allah lain, bahkan menyembahnya. Maka Allah murka, membiarkan bangsa Israel diperhamba di dalam berbagai kesengsaraan. Namun kasih Allah lebih besar dari apapun. Allah mendengar seruan, tangisan, jeritan, dan hati Allah kembali mau menolong dan menyelamatkan. Melalui Nabi Yesaya membarui pengharapan bahwa Allah akan menolong, tak akan membiarkan bangsanya selalu dalam berbagai penderitaan. Allah menyampaikan kepada Yesaya bahwa Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Artinya kita diajar untuk mengatakan apa yang kita dengar dari Tuhan. Allah menginginkan kelak setelah lepas dari perbudakan harus mendengar apa kata Allah, dan mereka harus menyerahkan seluruh hidup sebagai alat Tuhan, menjaga lidah dan mulut agar terhindar dari berbagai masalah, mendengar Allah, melakukan sabda Allah, agar Tuhan memakai hamba-Nya lebih dahsyat. Terlebih yang diinginkan nats renungan ini memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu, menjaga hubungan baik dengan sesama melalui persekutuan yang indah, mempersembahkan hati, tubuh sebagai bait suci yang Allah mau diam dalam diri kita. Demikian seluruh hidup umat setelah menerima dan hidup sudah dalam Allah. Mazmur 34 ayat 14. Jagalah lidahmu
terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Menerima arahan Allah sehingga setiap pribadi Tuhan pakai menjadi berkat kapan dan dimanapun. Orang yang hidup di dalam Tuhan pastinya ada penguasaan diri sehingga anggota tubuh kita pakai memuji dan memuliakan Allah, berbahasa roh, dan memampukan setiap insan, lidah seorang murid, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas segala firman-Mu yang Kau nyatakan di setiap langkah kehidupan kami. Hendaklah kami menjaga perkataan kami, perbuatan kami, seluruh tindak tanduk kami, agar sesuai dengan kehendak-Mu. Jangan biarkan kami mudah diperdaya oleh iblis, sehingga kami tidak mendengarkan kebenaran daripada-Mu. Materaikanlah Roh Kudus-Mu, beri kekuatan, agar kami Tuhan seturut kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu dengan berbagai perbuatan dan tindakan. Tolonglah kami ya Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan seluruh jemaat-Mu, hamba-Mu. Engkau campur tangan di dalam setiap kehidupan. Berkati setiap pekerjaan. Lindungi di mana dan kapanpun. Engkau yang menghibur orang-orang yang berduka, orang-orang yang kehilangan yang mereka cintai, topang yang lemah, dan sembuhkan yang dalam sakit penyakit. Ingatkan mereka Tuhan bahwa Allah sanggup melakukan segala yang terindah. Kami mau berdoa buat anak-anak kami yang dalam studi, yang lagi dalam ujian, baik kuliah yang jauh dan dekat. Engkau campur tangan ya Allah dalam kehidupan mereka. Engkau yang menjagai, menjauhkan segala rencana si jahat. Biarlah mereka Tuhan selalu berdoa dan menyerahkan diri hanya kepada-Mu. Seluruh peparan jemaat-Mu, biarlah Tuhan yang menuntun ke jalan yang benar. Tuhan yang menjagai, Tuhan memelihara, sehingga Tuhan juga yang mencukupkan segala yang menjadi kebutuhan. Ya Bapa di surga, biarlah di dalam setiap tanggung jawab dan tugas hamba-Mu, jemaat-Mu, dilakukan untuk menyenangkan hati Tuhan dan sesama. Yang dalam pergumulan, Tuhan tolong berikan jalan keluar yang terbaik. Nyatakan kuasa dan kebaikan-Mu, sehingga tidak ragu untuk menjalani berbagai apapun rintangan dan cobaan. Terima kasih Allah atas pengampunan-Mu. Engkau layakkan kami menjadi anak-Mu. Terima kasih, sempurnakan doa kami hanya di dalam Yesus Kristus. Anugerah Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Dalam hidup ini, jangan berpikir menjadi sempurna, tetapi berpikirlah untuk menjadi yang berguna. Allah selalu memberkati kita semua. Shalom. Kehendak Yesus bersinar, bersinar, aku bersinar.